Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari ini saya bersama Bapak Lurah Ustadz dari Desa Karoya, yang hari ini kita akan menghadiri acara santunan anak yatim dan jompo, tepatnya di UP Cirata atau PJB UP Cirata yang berlokasi di Desa Cadasari. Dan kita mungkin ada beberapa tamu undangan nanti yang bakal hadir, termasuk ada Pak Camat, Pak Kapolsek, dan para kepala desa nanti insya Allah hadir. Ya Mang ya? Ya, siap. Jadi ikuti terus acaranya sampai selesai seperti apa, dan acaranya apa aja kita ikuti terus. Yuk. Nah ini Pak Kapolsek nih. Pak Kapolsek kebetulan hadir juga nih. Ya dah. Siap dah. Oke, yuk ikut. Luar biasa ya. Setiap kegiatan memang harus itu. Pak Didin selaku manajer operasi yang mewakili Pak Oka. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di halaman UP Cirata atau PLTA Cirata dalam keadaan sehat walafiat, kurang satu apapun. Salawat salam kita curahkan pada Rasulullah SAW. Yang kami hormati jajaran Muspika dari Kecamatan Tegalwaru, yang kami hormati jajaran Muspika dari Kecamatan Cipende, yang kami hormati jajaran Muspika dari Kecamatan Maniis, yang kami hormati Ketua MUI Tegalwaru dan Ketua MUI Cipende serta Ketua MUI Maniis. Kemudian yang kami hormati juga di sini hadir IKPLN senior kami, ada Pak Artono dan kawan-kawan akan menyampaikan ulasan terkait judul daripada hari ini. Kemudian saya sebenarnya dadakan Pak ya, jadi agak kaget sebenarnya. Jadi kalau ada deg-deg sedikit mohon dimaklumi Pak. Tadi malam saya berpikir Pak, ini judulnya berat Pak ini Pak ya. Jadi Cirata membuka pintu langit. Saya coba cari Pak, googling Pak, yang gampang-gampang di YouTube Pak.
Saya dapat Pak. Jadi bukan seperti itu. Kemudian PLN Pak ya, PLN secara keseluruhan itu sebenarnya dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang khususnya di Jawa dan Bali, di sini Jawa dan Bali, ini holdingnya adalah tadi PLN Pak ya. Kami salah satu PLTA Cirata ini salah satu dari pembangkit yang memberikan pasokan ke sistem Jawa dan Madura dan Bali. Kemudian peran Cirata ini sangat strategis Pak, karena secara operation itu kualitas listrik itu dilihat dari hasil frekuensinya Pak. Jadi frekuensi kalau stabil, insya Allah listrik itu akan baik dan tidak merusak peralatan-peralatan elektronik. Kebetulan Cirata perannya seperti itu. Jadi Cirata itu operasinya AGC, Automatic Generator. Sekarang, marilah kita dengarkan bersama penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Karena tentunya tak kenal maka tak sayang, betul ya Bapak Ibu? Oleh karena itu kami mengundang Ibu Diah Karima untuk menyampaikan materi tentang PLN Nusantara Power. Kepada Bu Rima kami persilahkan. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu telah hadir. Luar biasa, senang sekali. Hampir kita 3 tahun ya Bapak dan Ibu sekalian tidak bisa menciptakan togetherness event, acara kebersamaan seperti ini karena adanya pandemi. Alhamdulillah sekarang dengan mulai kondusifnya kita bersama menuju transisi baru new normal setelah pandemi ini, Cirata saat ini bisa langsung bertemu kembali dengan semua stakeholders yang ada di lingkungan Cirata serta Bapak dan Ibu sekalian para masyarakat yang selalu mensupport PT PJBP Cirata ini mulai dari zamannya ketika masih berdiri sampai sekarang, dan saat ini juga sudah berubah lagi per 3 Oktober 2022 ini menjadi PLN Nusantara Power. Jadi tepuk tangan dong. Yeah. Jadi teman-teman pada ini ya, tepuk tangan semuanya. Nanti para pegawainya yang di pembangkitan Jawa Bala ini juga ini sudah harus siap, karena kalau dulu namanya PT PJB Pembangkitan Jawa Bali, sekarang Nusantara Power, berarti kami nantinya juga harus siap ditempatkan di mana saja ya Pak Zainal Arifin ya. Senusantara Power. Waduh. Tuh, teriakannya kayaknya sudah ini ya, siap gitu ya, ke Papua, ke Kalimantan gitu Pak. Sudah nggak Jawa Bali lagi. Nah, oleh karena itu kami, khususnya saya sebagai salah satu perwakilan tim manajemen akan memberikan sosialisasi sedikit kenapa kita berubah PT PLN ini menjadi kemudian 4 subholding besar. Ya, next. Merupakan salah satu rebranding dari PT PJB, di mana PJB ini awalnya adalah salah satu anak perusahaan milik PT PLN Persero. PT PLN Persero ini dulu mempunyai 13 anak perusahaan, sekarang kemudian ditransformasi dari 13 anak perusahaan menjadi 4 subholding besar, ya. Dan juga masih ada anak perusahaan PLN yang ada di bawah PLN. Namun di bawahnya lagi ini kemudian dibuat menjadi 4 transformasi besar subholding. Nah, kalau ditanya kenapa harus berubah? Karena memang ini adalah amanat besar dari pemerintah. Jadi bukan dari PJB-nya Bapak dan Ibu, tapi dari pemerintah, khususnya dari Kementerian BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kurang semangat ya. Ya, ini emang udah hampir siang, udah semakin hangat suasananya. Insya Allah nggak lama-lama kok. Tapi harus tetap semangat ya. Yuk, salam saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Nabi 3 kali. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menjadi sempurna semua kebaikan kita. Pagi ini kita berkumpul dalam rangka tasyakkur bin ni'mah, transformasi PT PJB menjadi subholding PLN Nusantara Power. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan keberkahan baik untuk majelis kita hari ini, untuk setiap urusan-urusan kita, untuk perusahaan kita, untuk BUMN negeri ini, dan untuk semuanya. Itulah yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca di depan ada pintu tema utama, ada tulisan Cirata membuka pintu langit. Jadi kalau pintu langit terbuka itu yang kita harapkan apa? Keberkahannya. Karena barokah itu sesuatu yang sangat mahal untuk kita perjuangkan. Mudah-mudahan Allah karuniakan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersolawat kepada idola kita, teladan kita, panutan kita, manusia mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepadanya, mempelajari sejarah kehidupannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, yang kita harapkan adalah Allah memilih kita di antara umat Nabi kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan General Manager UP Cirata, yang terhormat Bapak Okhay Riyaldi beserta jajaran manajemen. Yang saya hormati dan saya muliakan Muspika dari Kecamatan Tegalwaru, Muspika dari Kecamatan Cipendei, Muspika dari Kecamatan Maniis, Ketua Majelis Ulama Indonesia Tegalwaru, Ketua Majelis Ulama Indonesia Cipendei, dan MUI Maniis. Ayah bunda yang berbahagia, seluruh tamu undangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman dan adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pembahasan kita mengenai membuka pintu langit.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena kita mengharapkan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Al-ayah. Kata Allah, sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadanya, kepada Allah, maka Allah akan mencurahkan, akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ternyata kunci keberkahan itu adalah iman dan takwa. Apa itu iman? Mungkin adik-adik yang belajar, kita dari kecil udah tahu kalau rukun iman itu ada 6 perkaranya. Hafal adik-adik? Hafal dong ya. Tapi iman itu bukan teori. Iman itu bukan wawasan. Iman itu adanya di sini, di hati kita. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, al-iman ma waqara fil qalbi wa tasaddaqa bil a'mal. Iman itu adalah apa yang terinstall, apa yang tertancap kuat di dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Makin tinggi level keimanan kita, makin bagus kualitas amal soleh kita. Itulah iman. Makanya kalau kita mau mengukur iman kita, cek gimana semangat kita, gimana spirit kita, gimana upaya kita untuk menjaga kualitas amal-amal kita, ibadah-ibadah kita. Itulah level keimanan kita. Misalnya di surah Al-Anfal ayat 2, Allah menjelaskan siapa sih orang yang beriman itu, gimana sih ciri mereka. Kata Allah, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yaitu mereka yang bila disebutkan nama Allah, bergetarlah hati mereka. Dengar nama Allah, orang beriman itu getar hatinya. Ada reaksi dalam dirinya. Coba cek kita hari ini, kalau kita mendengar nama Allah, asma Allah. Tadi saya dalam perjalanan menuju ke sini, itu di pinggir kanan jalan ada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Melihat itu, memandang itu, membaca itu, mendengar itu, getar nggak hati kita? Allah, Allah. Masihkan nama itu menggetarkan hati kita? Atau jangan-jangan ini buat adik-adik nih, anak-anak muda ya, yang masih pada single fisabilillah. Jangan-jangan ada nama-nama lain yang menggetarkan hati kita. Ayo aku Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika nama Allah dikumandangkan, apakah hati kita bergetar? Apapun kesibukannya, apapun aktivitasnya, mungkin kita sedang sibuk dengan urusan, sedang sibuk dengan segala pekerjaan amanah yang diberikan kepada kita. Ketika nama Allah dikumandangkan oleh seorang muadzin, maka hentikan dulu, respon panggilan itu. Itulah wujud keimanan kita. Dengan itu kita harapkan keberkahan. Salat di awal waktu, apalagi untuk bapak-bapak yang berjamaah di masjid. Kalau nggak ada uzur yang syar'i, kalau nggak ada urusan yang benar-benar mendesak, bukan dalam keadaan traveling, musafir fisabilillah, bukan dalam keadaan genting seperti contoh seorang dokter lagi membedah pasien, lagi mau operasi, azan berkumandang, masa ditinggalin, mati dong anak orang. Respon panggilan Allah, itu ciri iman yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Makin dengerin Quran, makin dengerin lantunan firman Allah dikumandangkan, orang beriman itu makin bertambah keyakinannya, makin kuat keimanannya. Gimana dengan kita hari ini? Jangan-jangan selama ini kita jarang dengerin murotal,
malah senangnya dengerin musik metal. Enggak lah ya, enggak gitu ya. Jadi orang beriman itu kalau dengerin Quran, faham maknanya, sampai pesannya ke hati, imannya nambah. Itulah yang kita harapkan di kesempatan kali ini. Ketika ayat-ayat Allah, dengan izin Allah berikan kesempatan untuk saya melantunkannya. Yang kita harapkan adalah iman kita semakin bertambah. Ketika iman kita semakin kuat, maka akan semakin bagus kualitas amal soleh kita. Bukan hanya ibadah dalam konteks ritual untuk pahala akhirat kita, juga ibadah ghairu mahdhah ketika kita bekerja untuk kemaslahatan orang banyak, memberi manfaat untuk sesama. Itu juga ibadah yang harus kita sadari, yang harus kita lakukan lillahi ta'ala, yang harus kita selipkan nama Allah. Kita awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Setiap kali kita menyelesaikan, menuntaskan amanah, tugas yang dititipkan, yang diberikan kepada kita. Itulah implementasi iman, dunia akhirat. Jangan kira ibadah itu cuma sholat doang, cuma bayar zakat doang, cuma puasa doang, naik haji, bersedekah, baca Quran. Ibadah bukan hanya itu. Apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, sejatinya harus bernilai ibadah. Sebagaimana tujuan penciptaan manusia, tujuan Allah menciptakan kita, Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Bukan An-Nas ayat 5 dan 6, bukan. Itu ada yang ngaco ya. Masa katanya tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, itu An-Nas ayat 5 dan 6. Kan ngaco ya. Harusnya Az-Zariyat ayat 56. Maka ciri iman berikutnya kata Allah di surah Al-Mu'minun. Nama surah ini saja orang-orang yang beriman maknanya. Maka gimana ciri orang yang beriman itu? Kita harus tahu, karena kalau nggak tahu, gimana kita bisa mencapai itu? Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Pada aflahal mu'minun. Al-falah itu maknanya keberuntungan, kemenangan. Hayya 'alal falah. Mari kita meraih kemenangan. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, kata Allah. Apa ciri mereka? Ternyata ciri yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk, fokus dalam salat mereka. Ternyata ciri keimanan yang pertama Allah sampaikan di awal surah Al-Mu'minun dinilai dari kualitas salat kita. Kenapa salat? Karena salat adalah ibadah yang paling utama dalam agama kita. Dalam arkanul Islam, dalam rukun Islam, setelah mengucap kalimat syahadat langsung salat. Syahadat itu kan komitmen kita. Sedangkan salat adalah tiang agama. Salat adalah amalan pertama yang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir, dihisab oleh Allah. Kalau salat kita aman, salat kita bagus, salat kita berkualitas, maka kesana-kesananya yang lain-lain juga lebih aman lagi. Makanya cek salat kita, sudahkah berkualitas? Sudahkah salat kita hari ini kita tunaikan dengan khusyuk? Karena kalau salat kita baik, kalau salat kita bagus, kalau salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita mau mengecek kualitas salat kita, bukan dilihat dari takbiratul ihram sampai salam. Kata ulama justru dilihat dari salam sampai takbiratul ihram. Kalau salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dari salam salat subuh sampai takbiratul ihram salat zuhur, kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar.
Kalau sholat kita diterima Allah, sholat kita diridhoi oleh Allah, kita akan selamat. Selamat dari memandang yang haram, ngomongin kejelekan orang, selamat dari tawaran tanda tangan fiktif, RAB palsu, dan lain sebagainya, manipulasi data. Kita akan selamat dari itu semua kalau sholat kita terjaga. Coba kalau sholat kita kalah oleh godaan setan, nggak ada khusyuknya, nggak ada fokusnya, gimana pahalanya? Bukankah pahala yang kita peroleh dari amal-amal kita itu bukan dilihat dari kuantitasnya, melainkan dari kualitasnya. Lantas gimana sholat yang berkualitas itu? Sholat yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Allah berfirman di surah Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Mohon pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh salat itu berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Kata Allah, salat itu berat. Jadi kalau kita berat salat, malas salat, enggak semangat kalau imamnya baca ayat panjang dikit, berarti yang masalah adalah khusyuk kita. Apa itu khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang menyangka bertemu dengan Allah dan mereka yakin akan kembali kepadanya. Itulah yang disebut dengan ihsan. Kita sholat seolah melihat Allah. Ketika kita tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Itulah khusyuk. Sehingga kita memberikan perhatian yang terbaik, fokus yang terbaik, perenungan yang terbaik, bahkan dimulai dari persiapan yang terbaik. Karena sholat khusyuk itu dimulai dari ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menjawab, kita merespon azan, kita tajawub dengan lantunan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Dimulai dari situ upaya kita untuk menghadirkan khusyuk ketika sholat. Kemudian wudu dengan wudu yang sempurna, menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan wangi-wangian. Itu adalah upaya untuk meraih kekhusyuan dalam sholat. Di samping itu, ketika sholat, itu juga menentukan. Ketika sholat, jangan sampai kita lagi menanggung hadas besar kecil. Dahsyat banget loh sholat itu kalau kita renungin. Cuma selama ini kan kita fast and furious gitu ya. Tapi kalau hamil itu mendapat harusnya di Allah kepada Allah. Di mana esensi sholat kalau begitu? Padahal kalau kita tadabburi, kalau kita renungi makna doa di antara dua sujud misalnya, Rabbil Ghufirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, sayangi aku, wajburni, cukupkan kekuranganku, warfa'ni, angkat derajatku, wahdini, beri petunjuk aku, wa'afini, kasihani aku, wa'fu anni, ampuni aku ya Allah. Itu kan kalau kita resapi luar biasa. Jaga salat karena ini adalah ciri iman yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian berikutnya kata Allah di surah Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mangga dijepret dulu. Ini dari Pak Kades Karoya. Selanjutnya dari Pak Kades ada Sekar. Mangga Bapak, Dokter. Ya, kita boleh tepuk tangannya lagi. Alhamdulillah, Mangga, kami persilakan untuk menuju ke tempat duduk. Mangga, nanti mungkin izin dulu nama panggungnya Epoy. Ayo salah namanya Akmal. Akmal, uwi sekolah. Waduh, bolosnya. Upaminya salah namanya Misbah. Minta Mangga Bapak. Dari Bapak mana dulu ini teh? Bebas.
Mangga tadi yang terdekat dulu. Mangga Bapak. Seragamnya udah sama, coklat. Biar kelihatan fotonya tuh Bapak punya kasetnya ke tinggal. Baik, selanjutnya. Oh, bagian ke Abi. Mangga, selanjutnya. Ini yang ade aja. Bisa difoto dulu. Foto bareng semuanya, sok. Ayah ini belum kasihan itu. Teteh bade. Ngelamun kita tuh tenang. Tegang. Mangga. Ya, kita izin foto bersama dulu agak merapat. Iya. Cukup? Sip. Oke, hatur nuhun Bapak. Kade gebis. Bapak ge kade gebis Bapak. Selanjutnya kami mengundang kita foto dulu, jangan lupa. Ya, terima kasih. Boleh sentuh tepangannya lagi. Bangga Bapak. Selanjutnya juga kami mengundang Ketua MUI dari Tegalwaru dan juga dari Manis untuk memberikan bantuan. Maka kami persilakan bahwa bantuan yang kami berikan ini bersinergi langsung dengan teman-teman dari Lazis Cirata dan menyerahkan ke 135 anak. Bangga Bapak. Sudah foto bersama? Oke. Mangga Bapak hatur nuhun. Siap. Selanjutnya kami Mangga Bapak bentar. Mangga kepada Bu Rima dulu Bu. Boleh agak geser ke kiri, itu Pak Andi sepertinya takutnya nyaru sama sound system Bapak. Boleh geser ke kiri sedikit Ibu, punten. Neng, geser Neng. Warna merah. Neng sini, mulai tegang gitu atau sok. Selanjutnya, mangga Pak Ustadz punten. Selanjutnya mangga Pak Andi. Doanya supaya jadi manajer. Amin. Saya dulu tapi. Mangga Bapak, Pak Didin, satu lagi. Oh, kirain mau ngasih ke saya Pak. Menuju ke saya tadi.
foto bersama dari Polsek untuk kita berfoto bersama dulu Pak. Bersama manajer dan juga Pak Ustadz. Mangga, mungkin bisa dibantu diatur posisinya. Ya, kepada seluruh hadirin yang telah bergabung dan mengikuti acara dari awal hingga akhir, kami ucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada saat acara berlangsung. Sebelum kami tutup, izin saya ngasih pantun dulu boleh? Jangan lupa pakai cakepnya yang rame ya. Cakep duluan, cenah alhamdulillah. Pergi ke pasar membeli buah. Ternyata sudah diborong sama si Isan. Ingin hati enggan berpisah, apa daya masih banyak kerjaan. Kami tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh-oleh buat para kepala desa. Terima kasih buat PJB UP Cirata yang sekarang diganti sudah rebranding menjadi PLN Nusantara Power. Tinggal di semoga ke depan makin luar biasa dan tetap bisa menerangi seluruh Nusantara. Amin. duit kabeh. Terima kasih.